Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita hari ini akan kuliah online tentang pengembangan asesmen pembelajaran. Para mahasiswa, hari ini kita akan membahas tentang konsep asesmen dulu sebelum nanti pada topik-topik berikutnya kita akan berbicara tentang secara detail bagaimana asesmen dalam pembelajaran bahasa. Jadi hari ini saya akan memberi materi kepada saudara-saudara sekalian terkait dengan pemahaman apa itu asesmen, dan keterangan ini saya ambil dari buku Assessment in the Classroom karangan dari Laying Cheng dan Jana Fox tahun 2017, terbitan dari Palgrave ya. Jadi tentang assessment. Jadi assessment adalah segala kegiatan, ini didefinisikan oleh buku ini adalah segala kegiatan yang dilakukan guru dan siswa dalam kelas untuk menilai diri mereka ketika belajar, yang kegiatan ini akan memberi data kepada semua pihak untuk diharapkan ada umpan balik atau feedback yang selanjutnya bisa dipakai untuk memperbaiki proses pembelajaran ataupun menentukan keputusan akhir dari apa yang dipelajari di kelas. Jadi ada 4 hal yang perlu disampaikan di sini dalam assessment, yaitu yang pertama peristiwa. Jadi di dalam kelas itu ada peristiwa belajar mengajar, bagaimana apa yang dilakukan guru, dan guru memberi arahan atau fasilitasi kepada siswa, dan siswa melakukan apa dan seterusnya. Itu adalah sebuah peristiwa di dalam kelas. Itu disebut peristiwa atau assessment event. Kemudian yang kedua, alat atau assessment tool. Alat ini adalah sesuatu yang kita gunakan di dalam mengakses atau melakukan assessment di kelas. Tentu bermacam-macam. Dan berikutnya proses. Ada sebuah proses yang terjadi dalam kelas itu disebut dengan assessment proses. Dan yang terakhir adalah decision atau assessment decision. Itu keputusan yang akan kita ambil ketika kita melakukan assessment atau melihat di kelas itu seperti apa, keputusan apa yang ingin kita ambil dalam konteks assessment. Apakah kita gunakan assessment itu untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya sebagai feedback, atau untuk menilai secara keseluruhan, memutuskan sesuatu. Selanjutnya, assessment dibagi 2 besar atau 2 dimensi besar yang oleh pengarang dari buku ini disebut dengan assessment untuk pembelajaran atau assessment for learning, dan assessment dari pembelajaran atau assessment of learning. Jadi assessment untuk pembelajaran itu assessment yang berfungsi untuk mencari bukti proses belajar itu sampai mana, dan harus dilanjutkan kemana, dan akhirnya sampai tujuan mana. Nah, ini assessment for learning. Jadi tentu ini assessment seperti ini adalah assessment yang digunakan untuk meneropong apa yang terjadi dan dilakukan pada saat pembelajaran. Jadi simultaneous dengan pembelajaran, saat yang sama dengan pembelajaran. Dan yang kedua adalah assessment of learning atau assessment dari pembelajaran. Itu merupakan assessment yang dilakukan setelah terjadi pembelajaran, kemudian dilakukan assessment dan untuk menentukan apa yang terjadi setelah pembelajaran. Biasanya kita mengevaluasi pembelajaran atau ingin menaikkan tingkat dari peserta didik yang belajar dan seterusnya. Itu disebut assessment dari pembelajaran. Dan di dalam buku ini juga dikatakan ada jenis-jenis task. Kalau saya mendefinisikan task ini, ya mungkin bahasa Indonesianya tugas, tapi tidak
pas juga ya, tugas task itu, assessment task itu apanya, apa yang diberikan dari assessment itu, yaitu ada 3 instruksi, input, dan respon yang diinginkan. Jadi instruksi itu apa untuk assessment itu, apanya, menyuruh apa kepada siswa atau peserta didik atau kelas. Kemudian inputnya ini yang terpenting. Inputnya itu adalah pengetahuan apa yang ingin digali informasinya. Ini terkait bahasa, tentu merupakan pengetahuan bahasa. Nanti kita bahas apa itu pengetahuan bahasa dan terkini seperti apa. Dan respon yang diinginkan tentu task ini atau tugas-tugas assessment ini adalah mencari tahu bagaimana siswa belajar sesuatu, kemudian dapat sesuatu kemampuannya, kemudian ditunjukkan kepada yang ingin menilai, ya, itu namanya respon. Para mahasiswa sekalian, demikian yang bisa disampaikan pada hari ini tentang pemahaman kita hakikat dari asesmen itu seperti apa, dan mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih detail tentang asesmen pembelajaran bahasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.